if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel Tim Story Dunia. Apa kabar semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, amin. Baiklah, seperti biasa kami kembali hadir untuk membahas mengenai kisah menarik dari tokoh-tokoh terkemuka. Dan kali ini kami kembali membahas salah satu Grand Dukes dari Rusia yang sempat menjadi seorang Tsar selama 1 hari. Dirinya adalah Grand Duke Michael Alexandrovich yang merupakan putra dari Tsar Alexander III dan juga saudara dari Tsar Nicholas II. Baiklah, sebelum kita melangkah untuk mulai membahas kehidupan pribadinya sebagai anggota kerajaan Romanov yang juga berakhir tragis, bagi penikmat baru dari channel kami untuk sudi menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapat info jika kami memiliki video baru lainnya. Dan untuk kalian yang tidak sempat melihat video kami yang lalu, di mana kami membahas saudara dari Grand Duke Michael yakni Grand Duchess Ksenia Alexandrovna yang berhasil selamat dari peristiwa naas yang dialami Kekaisaran Rusia, dapat dilihat di video kami sebelumnya ya. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored? Grand Duke Michael lahir di Istana Anikov di Nevsky Prospekt di Saint Petersburg sebagai putra bungsu dan anak kedua dari belakang Tsarevich Alexander dari Rusia dan istrinya Maria Fedorovna yang bernama asli yakni Dagmar dari Denmark. Kakek dari pihak ayah yakni Kaisar Alexander II dari Rusia dibunuh pada tanggal 1 Maret 1881. Dan akibatnya, orang tua Michael menjadi kaisar dan permaisuri seluruh Rusia sebelum ulang tahunnya yang ketiga. Setelah pembunuhan tersebut, Tsar Alexander III yang baru memindahkan keluarganya, termasuk Michael ke istana Gatsina yang lebih aman, yang berjarak 29 mil barat daya dari Saint Petersburg dan dikelilingi oleh parit. Michael dibesarkan bersama adik perempuannya Olga, kakak-kakaknya dan orang tuanya memanggilnya Misha. Jangan harap menjadi anak Tsar maka dia akan hidup mewah. Dirinya dan saudara-saudaranya tidur di tempat tidur perkemahan yang keras, bangun saat fajar, mandi dengan air dingin dan makan bubur sederhana untuk sarapan. Michael, seperti saudara-saudaranya, diajar oleh guru privat dan dirawat oleh pengasuh Inggris, Nyonya Elizabeth Franklin. Michael dan Olga sering pergi mendaki hutan di sekitar Gatsina bersama ayah mereka, yang memanfaatkan kesempatan ini untuk mengajari mereka ilmu kayu. Aktivitas fisik seperti berkuda juga diajarkan sejak usia dini. Begitu pula ketaatan beragama. Meskipun Natal dan Paskah adalah saat-saat perayaan dan pemborosan, masa Prapaskah dilaksanakan dengan ketat. Daging, produk susu, dan segala bentuk hiburan dihindari. Liburan keluarga dilakukan pada musim panas di Istana Peterhof dan bersama kakek nenek Michael di Denmark. Michael hampir berusia 16 tahun ketika ayahnya jatuh sakit parah. Perjalanan tahunan ke Denmark dibatalkan. Pada tanggal 1 November 1894, Alexander III meninggal pada usia 49 tahun. Kakak tertua Michael, Nicholas, menjadi Tsar dan masa kecil Michael secara efektif telah berakhir. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Setelah kematian ayahnya yakni Tsar Alexander III, ibu Michael, janda permaisuri Marie, pindah kembali ke istana Anikov bersama Michael dan Olga. Seperti kebanyakan anggota laki-laki di keluarganya, Michael terdaftar di militer. Dia menyelesaikan pelatihan di sekolah meriam dan bergabung dengan artileri pengawal kuda. Pada bulan November 1898, ia mencapai usia dewasa yang sah dan hanya 8 bulan kemudian menjadi pewaris Nicholas karena saudara tengahnya, George, tewas dalam kecelakaan sepeda motor. Kematian George dan perubahan garis suksesi menunjukkan bahwa Nicholas tidak memiliki seorang putra karena suksesi terbatas pada laki-laki. Ketiga putrinya tidak memenuhi syarat. Ketika istri Nicholas Alexandra hamil pada tahun 1900, dia berharap anaknya berjenis kelamin laki-laki. Namun sayangnya, dia kembali melahirkan seorang putri. Michael dianggap sebagai orang yang biasa-biasa saja, pendiam dan baik hati. Ia melaksanakan tugas publik
seperti yang diharapkan dari seorang pewaris tahta. Pada tahun 1901, ia mewakili Rusia di pemakaman Ratu Victoria dan diberi Order of the Bath. Tahun berikutnya, dia diangkat menjadi Knight of the Garter dalam penghargaan penobatan Raja Edward VII. Pada bulan Juni 1902, Michael dipindahkan ke resimen Blue Crusader dan pindah ke Gatsina, tempat resimen tersebut bermarkas. Sejak dewasa, Michael telah mengambil alih kemandirian finansial. Asetnya termasuk kilang gula terbesar di negara itu, modal sebesar jutaan rubel, koleksi kendaraan bermotor, dan perkebunan di Otrovo di Polandia, Rusia, dan Brasovo dekat Orel. Michael adalah pewaris dugaan sampai 12 Agustus 1904 ketika kelahiran Tsarevich Alexei yang merupakan putra satu-satunya dari pasangan Nicholas dan Alexandra lahir dan menjadi pewaris ayahnya. Michael kembali menjadi pewaris tahta kedua tetapi ditunjuk sebagai wakil wali anak laki-laki tersebut bersama dengan Alexandra jika Nicholas meninggal. Pada tahun 1902, Michael bertemu putri Beatrice dari Saxe-Coburg dan Gotha. Mereka jatuh cinta dan mulai berkorespondensi dalam bahasa Inggris. Pada awalnya tampaknya mereka akan menikah, namun gereja Ortodok Timur melarang pernikahan sepupu pertama dan ayah Michael serta ibu Beatrice adalah saudara kandung. Nicholas menolak mengizinkan pernikahan tersebut dan yang membuat Michael dan Beatrice kecewa, kisah cinta mereka berakhir. Perhatian Michael beralih ke Alexandra Kosikovskaya yang dikenal sebagai Dina, yang merupakan dayang saudara perempuannya Olga. Ayah Dina, Vladimir Kosciuszko, adalah seorang pengacara dan Dina adalah rakyat jelata. Michael menolak gagasan yang diajukan oleh teman-temannya bahwa ia menjadikannya sebagai simpanan, dan pada bulan Juni 1906 ia menulis kepada Nicholas meminta izin untuk menikahinya. Nicholas dan janda permaisuri Maria terkejut. Keduanya merasa bahwa bangsawan harus menikah dengan bangsawan, dan menurut hukum rumah tangga Rusia, anak manapun dari pernikahan antara bangsawan dan rakyat jelata tidak memenuhi syarat untuk suksesi. Nicholas mengancam akan mencabut komisi militer Michael dan mengasingkannya dari Rusia jika dia menikah tanpa izinnya. Mary memecat Dina sebagai dayang Olga dan membawa Michael ke Denmark hingga pertengahan September. Tak lama setelah dia kembali ke Rusia, 3 surat kabar Inggris mengumumkan pada tanggal 24 September 1906 bahwa Michael akan menikahi putri Patricia dari Connaught. Tetapi, baik dia maupun Patricia tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Istana Buckingham mengeluarkan bantahan. Pada akhirnya, Michael dan Dina berencana untuk kawin lari. Namun rencana mereka terhalang karena Dina diawasi oleh Okhrana, polisi rahasia Nicholas, dan dia dilarang bepergian. Di bawah tekanan keluarga dan tidak dapat bertemu Dina, pada Agustus 1907 Michael tampaknya kehilangan minatnya dan akhirnya Dina pergi untuk tinggal di luar negeri. Dia tidak pernah menikah dan percaya dirinya sebagai tunangan sah Michael, tapi percintaan mereka telah berakhir. Pada awal Desember 1907, Michael diperkenalkan dengan Natalia Sergeyevna Wolfert, istri dari sesama perwira, dan dari tahun 1908 mereka mulai persahabatan yang mendalam. Natalia adalah orang biasa yang memiliki seorang putri dari pernikahan pertamanya. Pada bulan Agustus 1909, mereka menjadi sepasang kekasih, dan pada bulan November 1909, Natalia tinggal terpisah dari suami keduanya di sebuah apartemen di Moskow yang dibayar oleh Michael. Dalam upaya untuk mencegah skandal, Nicholas memindahkan Michael ke Chernigov Hussar di Orel, 250 mil dari Moskow. Tetapi Michael melakukan perjalanan dari sana beberapa kali dalam sebulan untuk menemui Natalia. Anak tunggal mereka, George, yang dinamai menurut nama saudara laki-laki Michael yang meninggal, lahir pada bulan Juli 1910. Sebelum perceraiannya dengan suami keduanya diselesaikan, untuk memastikan bahwa anak tersebut dapat diakui sebagai miliknya, bukan milik Wolfert, Michael mencantumkan tanggal perceraiannya di belakang. Nicholas mengeluarkan dekret yang memberi anak laki-laki itu nama keluarga Brasov, yang diambil dari tanah milik Michael di Brasovo, yang merupakan pengakuan diam-diam bahwa Michael adalah ayahnya.
Pada bulan Mei 1911, Nicholas mengizinkan Natalia pindah dari Moskow ke Brasovo dan memberinya nama keluarga Brasova. Pada bulan Mei 1912, Michael pergi ke Copenhagen untuk menghadiri pemakaman pamannya, Raja Frederik VIII dari Denmark, di mana ia jatuh sakit karena sakit mah yang mengganggunya selama bertahun-tahun setelahnya. Setelah berlibur di Prancis, di mana dia dan Natalia dibuntuti oleh Okrana, Michael dipindahkan kembali ke Saint Petersburg untuk memimpin Cavalier Guards. Dia membawa Natalia ke ibu kota bersamanya dan menempatkannya di sebuah apartemen, tetapi dia dijauhi oleh masyarakat dan dalam beberapa bulan dia memindahkannya ke sebuah villa di Katsina. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head. Pada bulan September 1912, Michael dan Natalia menghabiskan liburan di luar negeri dan seperti biasa, mereka dibuntuti oleh Okrana. Di Berlin, Michael mengumumkan bahwa dia dan Natalia akan pergi ke Cannes dan menginstruksikan stafnya untuk mengikutinya dengan kereta api. Okrana berada di bawah instruksi untuk diikuti dengan kereta api daripada mobil. Jadi Michael dan Natalia tidak ditemani dalam perjalanan mereka ke selatan. Perjalanan Michael adalah tipu muslihat yang disengaja. Dalam perjalanannya ke Cannes, pasangan itu dialihkan ke Wina, di mana mereka menikah pada 16 Oktober 1912 oleh pastor misit di gereja ortodoks Serbia Saint Sava. 2 minggu setelah pernikahannya, Michael menulis surat kepada ibu dan saudara laki-lakinya untuk memberitahu mereka. Mereka berdua ngeri dengan tindakan Michael. Nicholas sangat kesal karena ahli warisnya, Alexei, menderita penyakit hemofilia yang parah, yang disebut Michael sebagai salah satu alasannya menikahi Natalia. Michael takut bahwa ia akan menjadi pewaris lagi setelah kematian Alexei dan tidak akan pernah bisa menikahi Natalia. Dengan menikahinya terlebih dahulu, dia akan disingkirkan dari garis suksesi lebih awal dan mencegah kehilangan Natalia. Dalam serangkaian dekret pada bulan Desember 1912 dan Januari 1913, Nicholas melepaskan Michael dari komandonya, mengusirnya dari Rusia, membekukan semua asetnya di Rusia, mengambil kendali atas perkebunannya dan memecatnya dari kabupaten. Selama 6 bulan, mereka menginap di hotel Prancis dan Swiss tanpa ada penurunan taraf hidup. Mereka dikunjungi oleh saudara perempuan Michael, Grand Duchess Xenia, dan sepupu Grand Duke Andrew. Namun pada akhirnya keuangan Michael terbebani karena ia harus bergantung pada kiriman uang yang dikirim dari Rusia atas perintah Nicholas. Dan Nicholas masih mengendalikan semua perkebunan dan asetnya. Struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted. My heart's been... Setelah pecahnya Perang Dunia I pada tahun 1914, Michael mengirim telegram kepada Kaisar meminta izin kembali ke Rusia untuk bertugas di ketentaraan dengan syarat istri dan putranya bisa ikut juga. Nicholas setuju dan Michael melakukan perjalanan kembali ke Saint Petersburg. Perang tersebut diperkirakan tidak hanya berlangsung lama dan pasangan tersebut berasumsikan bahwa mereka akan pindah kembali ke Inggris setelah perang berakhir. Michael dan keluarga kecilnya tinggal di sebuah villa di Jalan Nikolaevskaya 24 Katsina yang dibeli Michael untuk Natalia. Karena Natalia tidak diizinkan tinggal di istana kerajaan manapun. Adipati Agung yang dipromosikan dari pangkat sebelumnya kolonel menjadi mayor jenderal, menerima komando divisi yang baru dibentuk, kavaleri asli Kaukasia, yang kemudian dikenal sebagai divisi liar. Penunjukan tersebut dianggap sebagai penurunan pangkat karena divisi tersebut sebagian besar terdiri dari anggota baru muslim daripada pasukan elit yang pernah dikomandani Michael sebelumnya. Berbeda dengan saudaranya Kaisar, ia terbukti menjadi pemimpin militer yang populer. Pada bulan Januari 1915, sifat mengerikan dari perang tersebut menjadi jelas. Michael mengaku dalam suratnya kepada istrinya bahwa dia merasa malu menghadapi orang-orang yaitu tentara dan perwira, terutama ketika mengunjungi rumah sakit lapangan di mana begitu banyak penderitaan yang terlihat. Dia juga berpendapat bahwa orang yang paling bertanggung jawab dengan bencana ini adalah kakaknya yang saat itu merupakan orang paling tinggi kedudukannya di Rusia. Pada awal perang, Michael menulis surat kepada Nicholas memintanya untuk melegitimasi putranya agar anak tersebut dapat diberi nafkah jika Michael meninggal di garis depan. Akhirnya, Nicholas setuju untuk menjadikan George sah dan memberinya gelar Count Brasov melalui dekret pada tanggal 26 Maret
1915. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins. Michael adalah orang yang bersifat lebih ke arah demokratis dan hidup sederhana di desa yang kotor. Natalia terkejut karena Michael menghindari seragam dan dekorasi mewah selama hidup di garis depan. Tetapi dia yakin bahwa pada saat yang sulit seperti ini, Michael harus mengabdi pada Rusia di garis depan. Pada Juli 1915, Michael terjangkit difteri tetapi sembuh. Perang berlangsung buruk bagi Rusia dan bulan berikutnya, Nicholas mengangkat dirinya sendiri menjadi panglima tertinggi pasukan Rusia. Michael tampak mudah tertipu dan naif. Seorang teman Natalia berkata bahwa ia mempercayai semua orang. Seandainya istrinya tidak terus-menerus mengawasinya, dia akan tertipu di setiap langkahnya. Pada bulan Oktober 1915, Michael mendapatkan kembali kendali atas perkebunan dan asetnya dari Nicholas. Kondisi perang yang buruk dan perpisahan mereka yang hampir terus-menerus membuat Michael dan Natalia tertekan. Michael masih menderita sakit mah, dan pada bulan Oktober 1916, dia diperintahkan untuk mengambil cuti di Crimea. Sebelum berangkat ke perkebunan saudara perempuannya Xenia di Aitudor, 12 mil dari Yalta, ia menulis surat jujur kepada saudara laki-lakinya Nicholas II yang memberitakannya bahwa situasi politik sedang tegang. Heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. Pada malam tanggal 27 hingga 28 Februari 1917, Michael berusaha untuk kembali ke Gatsina dari Petrograd, tempat dia melakukan konfederasi dengan Rodzianko dan Nikolai Golin. Dan dari tempat dia mengirim telegram kepada Tsar, tetapi patroli revolusioner dan tembakan sporadis menghalangi kemajuannya. Kaum revolusioner berpatroli di jalan-jalan, mengumpulkan orang-orang yang memiliki hubungan dengan rezim lama. Michael berhasil mencapai istana musim dingin, namun untuk keselamatannya, Michael sendiri berlindung di apartemen seorang kenalannya, yakni Putri Puchiatina di Jalan Milionaya. Pada tanggal 1 Maret, Rodzianko mengirim penjaga ke apartemen Puchiatina untuk memastikan keselamatan Michael. Dan Michael mendatangani dokumen yang dibuat oleh Rodzianko dan Grand Duke Paul yang mengusulkan pembentukan monarki konstitusional. Petrograd Soviet yang baru dibentuk menolak dokumen tersebut, sehingga menjadi tidak relevan. Seruan agar Tsar turun tahta telah menggantikannya. Pada sore hari tanggal 15 Maret 1917, Kaisar Nicholas II di bawah tekanan dari para jenderal dan perwakilan Duma turun tahta demi putranya Alexei dengan Michael sebagai bupati. Namun pada malam harinya, dia mempertimbangkan kembali keputusannya. Alexei menderita hemofilia parah dan Nicholas khawatir jika Alexei menjadi kaisar, dia akan dipisahkan dari orang tuanya. Dalam dokumen turun tahta yang kedua, yang ditandatangani pada pukul 23.40 malam, tetapi ditandatangani telah dikeluarkan pada pukul 15.00 waktu yang sama dengan sebelumnya. Nikolai II menyatakan pada dini hari, Michael diproklamasikan sebagai Kaisar Michael II kepada pasukan Rusia dan di kota-kota di seluruh Rusia. Namun aksesinya tidak disambut baik secara universal. Sementara beberapa unit bersorak dan bersumpah setia kepada Kaisar baru, yang lain tetap acuh tak acuh. Ketika Michael terbangun pagi itu, dia mendapati bahwa saudaranya tidak hanya telah turun tahta demi kepentingannya, karena Nicholas belum memberitahunya sebelumnya, namun juga bahwa delegasi dari Duma akan mengunjunginya di apartemen Puchiatina dalam waktu beberapa jam. Namun, Michael menolak klaim tahta tersebut. Penolakan tahtanya meskipun bersyarat menandai berakhirnya rezim Tsar di Rusia. Pemerintahan sementara hanya mempunyai sedikit kekuasaan efektif. Kekuasaan sebenarnya dipegang oleh Soviet Petrograd. Think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you, I'm Michael kembali ke Gatsina dan tidak diizinkan kembali ke unitnya atau melakukan perjalanan keluar wilayah Petrograd. Kemudian kakaknya, mantan Kaisar Nicholas, dipindahkan dari Petrograd ke Tobolsk di Ural karena itu adalah tempat terpencil yang akan membuat mereka tidak menjadi pusat perhatian lagi. Menjelang keberangkatan Nicholas, Kerensky memberikan izin kepada Michael untuk mengunjunginya. Kerensky tetap hadir selama pertemuan tersebut dan saudara-saudaranya saling berbasa-basi, yang tentunya terasa canggung sambil gelisah dan kadang-kadang salah satu memegang tangan yang lain atau kancing seragamnya.
itulah kali terakhir mereka bertemu. Pada tanggal 21 Agustus 1917, penjaga mengepung villa di Jalan Nikolavskaya tempat Michael tinggal bersama Natalia. Atas perintah Kerensky, mereka berdua menjadi tahanan rumah bersama dengan Nicholas Johnson yang menjadi sekretaris Michael sejak Desember 1912. Tersiar kabar bahwa janda permaisuri akan diizinkan meninggalkan negara itu ke Inggris jika dia mau, dan Michael akan menyusul pada waktunya. Namun, Inggris tidak siap menerima Adipati Agung Rusia manapun karena takut hal itu akan memicu reaksi negatif publik di Inggris yang hanya memiliki sedikit simpati terhadap dinasti Romanov. Pada tanggal 1 September 1917, Kerensky mendeklarasikan Rusia sebagai republik. 2 minggu kemudian, tahanan rumah Michael dicabut. Michael berencana memindahkan keluarganya ke tempat yang lebih aman di Finlandia. Mereka mengemas barang-barang berharga dan bersiap untuk pindah. Tetapi persiapan mereka dilihat oleh simpatisan Bolshevik dan mereka sekali lagi ditempatkan di bawah tahanan rumah. Tahanan rumah dicabut lagi pada bulan November. Namun pada tanggal 7 Maret 1918, Michael dan sekretarisnya Johnson ditangkap kembali atas perintah Moiser Urschitsky, kepala polisi rahasia Petrograd, dan dipenjarakan di markas Bolshevik di Institut Smolny. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Pada tanggal 11 Maret 1918, Urschitsky mengirim Michael dan Johnson ke Perm, 1000 mil ke arah timur, atas perintah Dewan Komisaris Rakyat yang beranggotakan Vladimir Lenin dan Joseph Stalin. Perjalanan dengan kereta barang dengan gerbong tanpa jendela atau pemanas memakan waktu 8 hari dengan kecepatan rata-rata 5 mil per jam. Natalia melobi komisaris di Petrograd untuk membebaskannya, dan pada tanggal 9 April 1918 dia dibebaskan di Perm. Dia dipindahkan ke kamar terbaik di hotel terbaik di Perm bersama Johnson dan 2 pelayan. Pelayannya bernama Vasily Chavsky dan mantan supir Boronov. Natalia mengkhawatirkan keselamatan George, dan pada bulan Maret 1918 dia mengatur agar George diselundupkan keluar Rusia oleh pengasuhnya Margaret Mimi dengan bantuan diplomat Denmark dan Putiatin. Pada bulan Mei, Natalia diberikan izin perjalanan untuk bergabung dengan Michael. Dia tiba di Perm sebelum Pasca Ortodok dan mereka menghabiskan sekitar 1 minggu bersama. Karena takut akan ada kerusuhan lagi dan mencemaskan keadaan George, pada tanggal 18 Mei, Natalia kembali pergi dengan sedih. Pada tanggal 12 Juni 1918, pemimpin polisi rahasia setempat, Gavril Myasnikov, dengan bantuan dari kaum Bolshevik lokal lainnya, menyusun rencana untuk membunuh Michael. Myasnikov membentuk tim yang terdiri dari 4 orang, yang seperti dia semuanya adalah mantan tahanan rezim Tsar dengan menggunakan perintah palsu. Keempat pria tersebut masuk ke hotel Michael pada pukul 23.45 malam. Pada awalnya, Michael menolak untuk menemani orang-orang tersebut, namun karena paham protesnya akan sia-sia, dia pun akhirnya bersedia ikut. Sekretaris pribadinya Johnson bersikeras untuk menemaninya pada akhirnya. Mereka berkendara keluar kota menuju hutan dekat Motovilivka. Ketika Michael menanyakan tujuan mereka, dia diberitahu bahwa mereka akan pergi ke pelintasan kereta api terpencil untuk naik kereta. Saat ini sudah dini hari tanggal 13 Juni. Mereka semua turun dari gerbong di tengah hutan, dan baik Michael maupun Johnson ditembaki masing-masing 1 kali. Tetapi karena para pembunuh menggunakan peluru rakitan, senjata mereka macet. Michael yang mungkin terluka atau tidak bergerak ke arah Johnson yang terluka dengan tangan terentang ketika dia ditembak dari jarak dekat di kepala. Sedangkan Johnson ditembak mati oleh yang lainnya. Mayat-mayat itu ditelanjangi dan dikuburkan. Segala sesuatu yang berharga dicuri dan pakaiannya dibawa kembali ke Perm. Setelah ditunjukkan kepada Myasnikov sebagai bukti pembunuhan, pakaian tersebut dibakar. Michael adalah anggota keluarga Romanov pertama yang dibunuh oleh kaum Bolshevik. Namun ia bukanlah yang terakhir. Baik jenazah Michael maupun Johnson tidak ditemukan. Setelah kejadian tersebut, Natalia dan putrinya melarikan diri ke Kiev di Ukraina yang dikuasai Jerman. Setelah Jerman runtuh pada bulan November 1918, Natalia melarikan diri ke pantai dan dia serta putrinya dievakuasi oleh Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Putra Michael, George Konbrasov, meninggal dalam kecelakaan mobil tak lama sebelum ulang tahunnya yang ke-21 pada tahun 1931.
Natalia meninggal tanpa uang sepeser pun di rumah sakit Amal Paris pada tahun 1952. Putri tirinya, Natalia Mamontova, menikah 3 kali dan menulis buku tentangnya hidup berjudul Stepdaughter of Imperial Russia yang diterbitkan pada tahun 1940. Baiklah, itu adalah cerita hidup dari seorang Grand Duke Michael yang sempat menjadi Tsar Rusia selama 1 hari. Semoga cerita kami selalu dapat menjadi hiburan yang syarat akan informatif. Dan tentunya kami selalu menunggu saran dan komentar dari para penikmat Tim Story Dunia. Dan seperti biasa, nantikan cerita menarik lainnya di channel Tim Story Dunia. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead,